Oke, penjelasan kali ini adalah untuk project 4 yaitu from to chart dan iterasi. Deadline-nya minggu depan di week 7. Jadi di project kali ini kalau yang sebelum-sebelumnya kita sudah mengetahui urutan proses pembuatan produk, kemudian mengetahui jumlah mesin yang digunakan, mengetahui jumlah ukuran dari lantai produksi. Nah, sekarang kita adalah ingin mengetahui di mana kira-kira letak dari mesin itu. Urutannya seperti apa? Letaknya di lantai produksi di mana? Di kiri atas, kanan atas, atau di mana letak posisinya. Nah, itu kita mau tentukan juga. Nah, dimulai dari from to chart terlebih dahulu. Di sini ada tabelnya. Tabel A sampai tabel D itu adalah untuk from to chart. Nanti ini dibuat di masing-masing sheet di Excel saja. Jadi ini untuk tabel komponen itu di sheet pertama, kemudian rakitan dan finishing. Terus sebelahnya lagi rekapitulasi. Nah, terus sebelahnya lagi sheet berikutnya adalah untuk iterasi, yaitu menentukan iterasi yang terbaik. Oke, sekarang kita mulai dulu dari tabel komponen. Nah, di sini kalian bisa buat seperti ini tadi yang sudah aku bilang, komponen, rakitan, finishing, rekapitulasi, dan iterasi. Di sini bisa kalian masukkan tabel komponen dan tabel bahan baku ini untuk memudahkan saja. Kalau nggak mau seperti ini ya nggak apa-apa, nanti kalian tinggal ngambil dari modul perusahaan. Di sini ada tabel komponen dan di sini adalah tabel untuk bahan baku. Tinggal kalian lihat aja dari sini. Atau mau dimasukkan sini biar mudah ya nggak apa-apa. Nah, sebelum itu kalian bisa download software Lingo, boleh cari di internet, itu untuk keperluan project 5. Nah, kemudian untuk memasukkan yang komponen ini bisa diperhatikan bahwa yang panjang itu pasti lebih panjang ukuran dibandingkan yang lebar. Jadi kalau misal di sini ada 4, 25, 12 itu bisa kalian ubah jadi 25 kali 4 kali 12. Dan perhatikan satuannya dalam meter, ini juga dalam meter. Seperti itu ya. Nah, sekarang kira-kira cara kita mengerjakan from to chart ini seperti apa? Nah, ketika kita mengerjakan from to chart ini, kita mengikuti operation process chart yang sudah kalian bikin di project 1. Kemudian kita juga memerlukan project 2 untuk mengetahui inputnya berapa. Nah, makanya di project 2 kalian sudah harus betul dulu jawabannya, pastikan jawaban kalian nggak keliru, karena kalau salah nanti sampai ke project 4 ini bakal ada masalah di inputannya gitu ya. Dan kita kerjanya urut dari O1 sampai O34 karena kan ada 34 ya. Nah, waktu kita mengerjakan O1 sampai O34 itu juga nggak bisa kita hanya fokus di komponen saja, kemudian kita fokus di rakitan atau di finishing gitu, enggak, tapi kita selalu berpindah-pindah. Jadi dari komponen kemudian kita pindah ke yang rakitan, terus ke yang finishing, terus pindah lagi seperti itu. Jadi nggak bisa tetap di satu tempat. Nah, sekarang kita lihat dulu. Pertama, OPC-nya masih pakai yang punya yang ini. Oke, sekarang kita lihat yang pertama, O1, pemotongan ukuran lebar 25 selama 77/4 komponen. Nah, sekarang kita lihat waktu MDF ini masuk ke O1, pasti dia masih bentuknya bahan baku, ya kan? Makanya di O1 ini, oh ya, sebelum itu komponen ini kita mengikuti jumlah kotak-kotak yang ada di atas ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti jumlah komponennya ada 6. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Pasti ada 6 tabel untuk 6 komponen. Nah, sekarang dimulai dari O1 dulu. O1 ini dari mana? Kalau dia nggak dari mana-mana, kalau kemudian dia dilakukan di mesin circle, artinya dia dari storage atau dari gudang. Dipindahkan ke mesin circle dan nggak ada persen rejectnya karena dia tidak sedang dilakukan inspeksi. Dan inputnya kalian ambil dari project 2. Inputnya berapa? Oh, sekian gitu. Panjang kali lebar kali tinggi mengikuti panjang kali lebar kali tingginya bahan baku, karena ceritanya dia masuk ke mesin circle masih dalam bentuk bahan baku.
Kemudian volumenya mudah, tinggal dikalikan panjang kali lebar kali tinggi. Row-nya mengikuti ini, tinggal disama dengan aja karena dia MDF. Ini ya, dia MDF, persegi panjang ini mengikuti 800. Nah, berat per shift-nya itu adalah input dikalikan volume dikalikan row dikali 1 min persentase reject. Berhubung persentase reject gak ada, berarti dikali 1. Berarti intinya hanya input kali volume kali input kali volume dikalikan row massa jenis. Gitu ya, hasilnya adalah berat per kilogram per shift. Berikutnya lanjut O2. O2 dia habis dari circle kan, dia sebelumnya circle dipindah ke ras. Kita tulis dari circle ke ras, rejectnya masih 0. Inputnya lihat di project 2 lagi, sekian. Panjang kali lebar kali tingginya masih bahan baku. Tapi karena dia dari O1 sudah dipotong lebarnya jadi 25 cm, ini jadi 25 cm, maka lebarnya ini kita mengikuti lebarnya komponen di sini ya, 0,25 kita ambil dari sini. Volume masih sama, dikalikan row-nya juga masih sama 800 karena masih sama-sama NDF. Beratnya juga sama seperti rumus yang tadi. Oke, selanjutnya jigsaw. Di mesin jigsaw juga sama seperti tadi, langsung kalian kerjakan. Nah, jadi di tabel komponen ini, di sheet bagian komponen ini adalah tempat selain merakit. Jadi proses-prosesnya kita tulis di sini, dan jumlah tabelnya untuk tiap komponen berbeda. Jadi ini ada sampai komponen F karena kotak-kotaknya kita ada 6 gitu ya. Nah, terus nomor 4, O4. Ternyata dia melapisi. Nah, melapisi adalah masuk ke finishing. Jadi finishing ini isinya apa aja? Melapisi dengan WSB, melapisi dengan melamin, melapisi dengan dempul, kemudian mengecat, menggosok, itu semua ada di sini. Pokoknya yang bukan merakit dan dia yaitu tadi yang aku sebutkan, ngecat dan lain sebagainya. Operasi 4 kita tulis O4. Asal operasinya langsung kita sama dengankan saja, sama dengan yang di komponen ini, jadi biar nggak berubah banyak. Kemudian berikutnya ini dia dari mana ke mana, rejectnya berapa, dan ini mengikuti yang tadi langsung sama dengan di komponen K4 ini, kayak gitu ya. Jadi biar nggak banyak melakukan kesalahan, langsung sama dengan saja, sama dengan ini, sama dengan klik di sini, enter. Oke, kayak gitu. Berikutnya O5 masih menggosok, berarti masih di sini gitu. Terus O6 melapisi kembali juga masih di sini. Beratnya mengikuti yang sebelumnya. Jadi setiap kali operasi dilanjutkan pasti mengikuti berat dari proses sebelumnya. Jadi selalu disama dengankan aja ya guys, biar kita gak salah ketik. Sekarang O6. Ternyata stop sampai di sini. Lanjut ke O7. Nah, O7 ini di komponen yang baru, berarti kita pindah tabel di komponen. Nah, kita masukkan yang di sini. O7 nya masuk ke sini gitu ya. Tabelnya masih sama kayak tadi, O7 masuk sini. Ya, dan seterusnya kalian lanjutkan sendiri. Nah, terus contoh untuk merakit. Misalkan ini ya, O12 menggabungkan menjadi rakitan A. Nah, kuncinya merakit adalah dia itu biasanya nggak mesti seperti ini, bisa saja dari O5 ke O6, misalkan ini dari O22 ke O23 hanya satu garis menggabungkan, ini juga merakit O23. Nah, tapi kalau O12 terus O17 O34 itu sudah pasti merakit karena dia ada inputan nggak cuma satu. Ini inputannya dari O11 dan ini dari O6. Kalau yang O17 inputannya ada 3, dari O12, dari O14 dan O16. O34 ada 3 juga, dari O20, dari O28 dan dari O33, seperti itu. Jadi biasanya yang bentuknya kayak gini itu merakit. Nah, oke, aku lanjutkan dulu.